dengan kalian dan kesepakatan itu nanti akan kita laksanakan apa? Bersama-sama. Itu ya. Yang pertama, ada yang punya usul? Ya. Tunjuk jari. Ya, kita yang pertama adalah masuk kelas maksimal sebelum pelajaran dimulai. Ya, jadi nanti kita masuk kelas itu sebelum jam 7 kurang 10 menit harus sudah sampai di sekolah. Semua setuju? Terus apa lagi? Tunjuk jari silakan. Anissa mungkin punya usul? Yang kedua, membawa peralatan sekolah atau belajar sendiri. Jadi tidak boleh apa? Meminjam, bawa dari rumah. Sepakat ya? Ya. Kemudian makan dan minum pada saat istirahat. Berarti bagaimana? Tidak boleh makan pada saat Bilal? Menjaga kebersihan kelas. Ya, salah satunya tidak boleh membuang sampah di laci. Membuang sampah harus di mana? Tempat sampah. Terus kemudian yang kedua, apa? Piket sesuai dengan apa? Jadwal. Seperti itu. Ada lagi yang punya usul? Silakan. Ya, Mbak Agatha. Mengenakan seragam sesuai jadwal. Senin dan Selasa memakai apa? Merah putih. Kemudian Rabu juga merah putih. Kamis apa? Batik. Ya. Terus kemudian olahraga dan pramuka. Ada lagi yang punya usul? Ya. Selama pelajaran harus fokus dan serius. Ya, tidak boleh apa? Ngobrol atau bercanda di dalam kelas. Kemudian apa lagi? Silakan yang punya usul. Mas Dibda. Fajri. Ya, siapa lagi? Ya. Berarti PR wajib dikerjakan rumah. PR itu singkatan dari apa loh? Pekerjaan rumah. Jadi harus dikerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di sekolah berarti apa? PS, pekerjaan sekolah. Terus apa lagi? Ya? Tunjuk jari. Kemudian harus apa? Tidak boleh menontek. Berarti harus apa? Jujur, ya. Sepakat ya. Setiap ulangan, setiap mengerjakan apapun harus jujur, termasuk dalam perilaku. Tidak boleh berbohong. Harus jujur dalam segala hal. Kemudian yang apapun harus disiplin, harus tertib, ya. Tidak boleh melanggar semua itu. Nah, kesepakatan yang telah kita buat ini kita sepakati bersama. Jika di kemudian hari ada yang melanggar, berarti harus apa? Bukan dihukum, tapi harus apa? Merubah. Ada temannya yang mengingatkan, oh kamu jangan seperti itu karena kita sudah melakukan kesepakatan ke kelas. Seperti itu ya. Semua sudah paham? Nah, berarti kita kesepakatan ini kita sepakati bersama sampai besok apa? Kelas 3 naik ke kelas apa? 4. Seperti itu ya, paham ya? Sepakat ya semua ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Suharni Sarjana Pendidikan selaku Kepala UPTD SD Negeri Jombor 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru UPTD SD Negeri Jombor 1, serta Bapak Ibu karyawan UPTD SD Negeri Jombor 1. Pertama-tama marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahim dalam acara diseminasi budaya positif program guru penggerak SD Negeri Jombor 1 Kecamatan Bedosari Kabupaten Sukoharjo, yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Suci Setiawan SPD JGP Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ucapan selamat datang dari Kepala UPTD SD Negeri Jombor 1, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif program guru penggerak SD Negeri Jombor 1 Kecamatan Bedosari, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nur Suci Setiawan SPD. Yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan aktivitas dan segala sesuatu yang kita awali dengan bacaan basmalah, segala sesuatu itu akan bernilai ibadah dan insya Allah akan lancar dari awal sampai akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang kedua, yaitu ucapan selamat datang dari Kepala UPTD SD Negeri Jombor 1. Kepada Ibu Suharni SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Jombor 1 yang saya hormati, khususnya dari Bapak Nur Suci Setiawan, bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif program guru penggerak SD Negeri Jombor 1 Kecamatan Bedosari oleh Bapak Nur Suci Setiawan SPD. Untuk selanjutnya Pak Bu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari kami. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kurang suatu apa, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya juga dengan doa mudah-mudahan Bapak Nur Suci Setiawan dalam melaksanakan program guru penggerak ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir, bisa lulus dalam waktu yang sesuai dengan jadwalnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya.
Mudah-mudahan sekali lagi ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dan mohon dukungannya agar acara berjalan lancar dan ini banyak manfaatnya untuk kita. Mari kita serap ilmu ini, mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam keseharian kita melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Syahrini SPD selaku Kepala OPTD SD Negeri Jombor 1 yang telah memberikan ucapan selamat datang dan juga motivasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga yaitu penyampaian atau diseminasi budaya positif program guru penggerak SD Negeri Jombor 1 Kecamatan Pendosari Kabupaten Sukoharjo oleh Bapak Nur Suci Setiawan SPD CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Kepada Bapak Nur Suci Setiawan kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyeminarkan diseminasi budaya positif aksi nyata dari modul 1.4 CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Langsung saja. Sebelum kita mengenal budaya positif, apakah makna dari budaya positif? Apakah kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita? Kita sudah mengajar mungkin lebih dari bahkan lebih dari 5 tahun. Nah, dalam hal ini, apakah kita sudah menerapkan budaya positif di sekolahan kita? Nah, perlu kita ketahui bahwa budaya positif di sekolah merupakan nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini perlu kita ajarkan atau perlu kita sampaikan ke anak, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi perilaku kita, termasuk perbuatan, ucapan, ataupun segala hal yang ada pada diri kita kepada murid kita. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi kita juga mendidik. Kita memang tidak bisa merubah anak itu menjadi anak yang lain atau sama dengan anak yang lain, tetapi kita berkewajiban menuntun anak dari yang belum bisa menjadi bisa dengan tidak berubah kodratnya. Langsung Mbak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang sudah memahami atau sudah mengerti atau sudah mengenal profil pelajar Pancasila? Sudah. Mungkin kata profil pelajar Pancasila bagi kita mungkin masih terasa asing. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek. Yang pertama, bertakwa, berorientasi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sama, pasti itu yang pertama. Karena pada dasarnya
manusia harus selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berwawasan global, bergotong royong, serta kreatif. Dalam hal ini kita bukan menuntut peserta didik atau murid kita ya, tetapi kita berkewajiban mengembangkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma dalam hal ini budaya positif itu tak lepas dari peran guru, dan kita belajar dari, kita kembalikan ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian lingkungan positif. Konsep budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori kontrol. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Marilah kita dalam hal ini akan kita bahas satu persatu apakah yang dimaksud dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan teori kontrol. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri, sehingga anak dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak itu berkembang itu karena kemauannya sendiri, ada dari dorongan diri sendiri, bukan dari dorongan orang lain atau dorongan dari luar. Kalau anak itu ingin maju karena dari dorongan dirinya sendiri, berarti itu anak mempunyai keinginan dia untuk menjadi lebih baik, dia untuk bisa. Walaupun memang kadang kita dalam menyampaikan ilmu ataupun istilahnya apa ya, membimbing anak itu pasti kadang kita ada iming-iming, ada suatu penghargaan. Tetapi memang untuk anak kecil usia kelas 1-2 itu masih perlu seperti itu. Jadi itu memang perlu, tetapi kalau kita sudah ke kelas 3 ke atas atau kelas tinggi, itu kita hanya membantu. Jadi biar anak itu mau karena apa? Dirinya sendiri, tanpa paksaan atau dorongan dari luar. Kemudian teori kontrol. Dengan teori kontrol kita memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengendalikan diri orang itu sendiri adalah ya orang itu sendiri atau individu itu sendiri. Misalkan kita menggenggam tangan, tidak mungkin orang lain bisa melepas genggaman kita. Yang bisa adalah siapa? Diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol kita diri kita sendiri. Kita ingin maju, kita ingin berhasil, kita ingin sukses. Tanpa ada kemauan dari diri kita sendiri, tidak mungkin kita akan berhasil. Begitu juga dengan anak, dengan murid kita. Nah, kita sebagai seorang guru hanya boleh dalam artian itu tidak boleh memaksakan istilahnya. Tetapi kita hanya membantu siswa, menemani siswa atau menemani murid kita untuk mencapai apa? Cita-citanya. Biarlah anak itu berkembang atau tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tidak mungkin kita bisa diibaratkan, saya ulang lagi, kita diibaratkan sebagai seorang petani padi. Anak didik kita, murid kita umpamakan padi. Tidak mungkin padi yang kita rawat, kita tanam, walaupun dalam tulus hati akan menjadi jagung. Tidak mungkin. Pasti tetap apa? Kalau dia kodratnya padi, ya dia akan menjadi padi.
dan akhirnya menjadi apa, nasi yang akan kita makan. Nilai gunanya ada. Begitu juga sebaliknya. Ya. Lanjut. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi, setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini kita melakukan sesuatu, pasti kita mempunyai motivasi. Motivasi untuk menghindari hukuman, misalkan kita datang usahakan pagi, karena takut misalkan diminta untuk lari mengelilingi sekolah atau mengganti jam istirahat dengan telat kita, keterlambatan kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, seperti kita misalkan kita bekerja ingin mendapatkan gaji, walaupun pada dasarnya harus disertai dengan keikhlasan, tapi intinya kita untuk mendapatkan penghargaan. Biar kita bisa dikenang, bisa kita diacungi jempol ataupun yang lain, seperti itu. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan, kita berusaha menjadi yang lebih baik buat diri kita sendiri, juga orang lain. Kemudian hukuman itu bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyulitkan dengan menciptakan identitas gagal. Nah, inilah yang akan kita hindari dalam kita mendidik anak. Hukuman itu kalau kita boleh flashback beberapa tahun yang lalu ataupun sampai sekarang, pasti hukuman itu sangat melekat pada diri kita seorang guru. Bahkan hal yang kecil, misalkan anak tidak mengerjakan PR, dia suruh mengerjakan PR dengan lebih dari 3 pekerjaan, dalamnya ulang sampai 3. Kemudian kita hukum di depan kelas. Kemudian kadang kita istilahnya membuli anak itu walaupun dengan halus, sehingga anak itu merasa dirinya itu orang yang paling bersalah, padahal hanya mungkin tidak mengerjakan PR seperti itu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian untuk penghargaan, bentuk penghargaan perilaku seseorang dengan suatu benda atau pelatihan yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Sebenarnya penghargaan itu boleh, tapi tidak disarankan dan cenderung menjadi kebiasaan. Jadi misalkan mengerjakan PR, dia bisa, nanti kalau kamu bisa mengerjakan PR nilaimu 100, guru beri hadiah. Tapi suatu saat kalau kita tidak memberi hadiah, maka anak itu tidak akan mengerjakan PR. Seperti itu. Ini pernah juga saya lakukan untuk pernah mengajar seperti ini. Kamu nanti kalau bisa mengerjakan ataupun mau maju, Pak Guru kasih bintang, seperti itu. Akibatnya nanti suatu saat jika anak itu tidak ada bintang tersebut, anak itu akan tidak mau. Inilah yang cenderung adalah negatif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai. Jadi ini mumpung kita baru mau melaksanakan tahun ajaran baru, alangkah lebih baiknya kita membuat suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini
Jangan dari diri kita sendiri sebagai seorang guru, tapi apa? Melibatkan anak. Kesepakatan kelas ini kita buat sehingga dapat menimbulkan keyakinan kelas. Oh, misalkan, tetapi dalam hal ini harus bermakna positif. Yang dahulu kita membuat suatu tata tertib, kita kenal dengan tata tertib ya. Masuk harus jam segini, terus kemudian tidak boleh. Nah, dengan kata tidak boleh itulah yang kadang memunculkan apa? Negatif. Dengan tidak boleh itu anak, berarti misalkan tidak boleh menyontek. Nah, alangkah lebih baiknya kata tidak boleh itu kita buat ke yang positif. Misalkan harus berbuat jujur. Dalam artian jujur dalam segala hal, misalkan dalam ulangan maupun yang lainnya, seperti itu. Contoh kesepakatan kelas yang sudah diubah dalam bentuk bahasa yang positif. Kemarin saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas dengan siswa kelas 3A yang saya ajar. Dan kesepakatan kelas ini kemarin dari siswa banyak sekali yang antusias dalam artian menyampaikan idenya. Pak, tidak boleh menyontek. Saya tulis dulu kemudian ini, tidak boleh menyontek ya. Kemudian, Pak, tidak boleh makan di kelas. Pak, tidak boleh mengobrol di kelas. Pak, tidak boleh terlambat. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kesepakatan kelas yang diutarakan ke siswa atau timbul dari siswa tersebut, saya tulis, kemudian saya bentuk kesepakatan kelas yang sudah saya ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan, datang tidak terlambat, tidak boleh datang terlambat. Terus kemudian saya ubah menjadi apa? Masuk kelas maksimal 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, jadi yang diingat anak itu apa? Bukan kata tidaknya, tetapi apa? Oh iya, kita masuk kelas jam itu kurang 10 menit, misalkan seperti itu. Terus kemarin dari anak itu tidak boleh meminjam peralatan temannya, baik penggaris, pulpen, penghapus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tidak boleh membawa peralatan atau tidak boleh meminjam peralatan tersebut. Kemudian saya rubah menjadi apa? Membawa peralatan sekolah atau belajar dari rumah. Ya, jadi yang diingat anak apa? Oh, saya sekolah membawa peralatan sekolah. Biar nanti di sekolahan saya bisa menggunakan peralatan saya sendiri, tidak mengganggu apa? Temannya. Kemudian makan dan minum pada saat istirahat. Kemarin tidak boleh makan di kelas, tidak boleh makan sambil pada saat pelajaran. Itu saya rubah. Makan dan minum pada saat istirahat. Berarti kalau kita makan dan minum pada saat istirahat, berarti di luar apa? Jam mengajar atau jam belajar. Kemarin ada yang kritis, Pak, apa namanya? Lah kalau nanti istirahat makan di kelas boleh? Boleh, karena itu pada saat apa? Istirahat. Kemudian tidak membuang sampah di kelas atau tidak membuang sampah di di luar atau di laci. Nah, itu saya ubah menjaga kebersihan kelas. Dalam hal ini menjaga kebersihan kelas anak. Oh, aku harus buang sampah nih. Berarti kan tidak silakan harus sampah di tempat sampah biar kelasnya apa? Bersih. Dan ada rebu piket. Kemarin juga sudah saya buat seperti itu. Kemudian selama pelajaran harus fokus serius dan nah, ini kata yang dari anak timbul adalah tidak boleh mengobrol Pak, tidak boleh bercanda, tidak boleh mengganggu temannya pada saat ada pelajaran. Nah, kemudian saya buat ke makna yang positif. Selama pelajaran harus fokus, serius dan memperhatikan serta dilarang mengobrol. Pak, berarti tidak boleh ngomong. Ada yang kecil lagi, boleh, tetapi harus atas persetujuan Pak Guru misalnya.
Misalkan Pak Guru tanya, setelah belajar saya tanya, Mbak atau Mas, tadi yang diterangkan Pak Guru apa? Nah itu dia bisa apa? Ngomong seperti itu. Nah, mengerjakan PR di rumah. Itu kemarin dia sudah apa? Positif. Berarti dia tidak mengerjakan PR di mana? Sekolah. Dengan saya menambahi kata, kalau PR ini dikerjakan sekolah menjadi PS, pekerjaan sekolah. Terus kemudian tidak boleh menyontek, tidak boleh. Nah, dari pendapat anak itu saya rubah ke positif, kalimat positifnya harus jujur dalam segala hal, baik pada saat ulangan ataupun kegiatan apapun. Nah, di kelas hanya digunakan untuk belajar dan makan atau minum pada saat jam istirahat. Boleh makan dan minum pada saat istirahat. Kenapa? Dulu sebelum saya bentuk kesepakatan kelas ini pernah dilakukan apa anak itu setiap pelajaran pada saat saya mengajar menyampaikan pelajaran, Pak izin minum, Pak izin minum, Pak izin minum, dan itu menjadi budaya. Tapi budaya yang kurang apa? Bagus. Karena apa? Bisa mengganggu yang lainnya yang sedang memperhatikan pelajaran atau mengganggu pada saat Pak Guru sedang mengajar. Nah, saya tidak berani untuk mengatakan karena saya belum mengadakan kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya adalah tertib dan disiplin dalam segala hal. Inilah buktinya, tertib disiplin waktu, tertib dalam segala hal. Nah, dalam hal ini kesepakatan kelas setelah saya ubah ke kalimat yang positif itu insya Allah akan menjadi apa? Keyakinan kelas. Jadi itu sudah tertanam pada apa? Diharapkan sudah tertanam pada diri anak tersebut. Jadi misalkan anak itu harus buang sampah, terus kelingan dengan kesepakatan kelas yang dibuat, akhirnya dibuat tempat sampah. Nah kesepakatan yang saya buat ini, saya berharap ini bisa menjadi keyakinan kelas. Oh sudah tertanam pada diri anak tersebut. Walaupun memang kadang kita apa nanti bisa berhasil ya. Nah, harapan kita sebagai pengajar semua bisa berhasil. Dan itulah salah satu fungsi diri kita sebagai guru, yaitu mendidik, tidak hanya mengajar. Ini ada tindakan guru ketika yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah bercoret-coret. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk jam pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi kira-kira. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kata hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ada hukuman, ada konsekuensi ya.
Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan dikit, Pak. Ya, hukuman. Benar ya. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan tugasnya. Yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Juga hukuman karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu juga apa? Hukuman karena tidak ada korelasinya. Membersihkan tumpahan air, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Karena kita teman coret-coret kertas teman, berarti konsekuensinya kita apa? Mengganti. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga. Karena kita melakukan kesalahan, kemudian mengganti itu ya. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu sekolah dikarenakan tidak memakai sepatu hitam. Hukuman juga. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Kenapa kok dikatakan konsekuensi? Karena sesuai dengan apa? Pelajarannya. Dia terlambat dalam pelajaran olahraga, konsekuensinya dia lari. Seperti itu ya, sama. Nah, kecuali kalau yang atas tadi yang nomor 2 karena terlambat dari sekolah, tidak itu ya. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Cenderung bisa apa tadi? Saya katakan tadi, pendendam dan diingat-ingat terus pasti itu. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, dia pasti kalau ini karena salah ya. Mungkin nanti ada waktu awal-awal mungkin merasa apa? Hanya, tapi setelah itu saya yakin dia menyadari kesalahannya, akhirnya bilang sudah itu tadi. Jadi menjadi benar ya. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, jelas paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Jadi kita melakukan kesalahan, konsekuensinya ya memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk agar mudah menyesuaikan diri untuk konsekuensi. Ya. Kemudian hukuman konsep dari diri yang buruk. Jelas hukuman itu tidak disarankan atau tidak ya, bukan yang positif ya. Kemudian konsep diri yang baik, konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena dia merasa kalau tahu nanti akan dihukum, pasti dia cenderung apa? Berbohong. Kalau konsekuensi, pasti nanti akan berusaha selalu apa? Memperbaiki kesalahan dengan mematuhi peraturan. Kemudian marah merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Itu hanya beberapa. Lanjut Pak. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Selanjutnya adalah kebebasan dan kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Ini kita gambarkan seperti ini. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia bertahan hidup dengan cara apa? Makan, kemudian minum dan bergerak. Serta yang lainnya. Kemudian perlu mendapatkan apa? Kasih sayang dan merasa diterima. Nah, inilah yang kadang kita temui siswa kita seperti itu. Kurang kasih sayangnya terhadap orang tua di rumah, kemudian dan di sekolah tidak diterima oleh temannya, dengan cara diolok-olok, dibully. Apalagi mohon maaf ya, banyak kemarin itu dibully seperti itu, nah, sehingga dia menjadi apa?
rendah hati dan cenderung apa menarik diri dari lingkungan. Jadi orang yang diam, diam dan istilahnya apa tidak mau bergaul seperti itu. Kemudian kebebasan, pada dasarnya semua punya anak juga punya kebebasan dalam dia berpendapat maupun yang lainnya. Kesenangan, pasti setiap manusia mempunyai apa? Kesenangan. Dan kadang kita yang merampas kesenangan anak tersebut. Contohnya, tidak hanya kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kadang kita menuntut anak kita untuk apa? Kamu nanti setelah pulang sekolah les ini, les itu, les ini, les itu dan masih banyak lagi yang lainnya. Tanpa memberi kebebasan anak itu untuk apa? Bermain. Nah, boleh kita istilahnya keinginan kita mendorong anak kita untuk apa? Menjadi pintar dalam ahli segala hal, bisa dalam segala dengan melupakan kodrat anak yang cenderung apa? Bermain. Biarlah anak itu bermain. Kita beri waktu untuk bermain. Tetapi kita juga wajib apa? Membatasi dalam artian ada saatnya bermain dan juga ada saatnya kita apa? Belajar atau bertanggung jawab dengan yang kamu lakukan sekarang. Misalkan kamu sebagai seorang pelajar ya tanggung jawabnya apa? Belajar. Tetapi bermain silahkan. Dulu saya juga seperti itu. Sebelum mempelajari ini, sebelum mengenal program-program belajar tentang TGP ini saya juga sama. Ingin saya itu anak itu pulang sekolah saya leskan. Setelah ini les renang, setelah ini les ini. Akhirnya apa? Anak itu apa? Bosan. Dan cenderung malah dia menjadi, maaf ya, bukan pembohong ya, limpek nih istilahnya. Saya pernah menemui, jadi anak saya itu tahu-tahu nyari sepeda ontel pergi ke pasar muter. Ontel hanya untuk mencari apa kesenangan dia pemerintah. Kalau izin pasti tidak bisa. Waktu orang tua, wah tidak boleh gini. Nah, akhirnya malah menjadi istilah seperti itu. Kemudian lanjut 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru mempunyai apa? Mempunyai 5 tipe. Nah, nanti saya tampilkan video-video atau contoh-contoh dari masing-masing ini. Nanti panjenengan silakan cross check ke diri panjenengan sendiri. Saya termasuk yang posisi apa? Kita mulai dari posisi penghubung. Bentar. Kita lihat videonya sama-sama. Ini adalah Naren, dia terlambat sekolah. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini yang pertama adalah posisi penghubung. Adakah yang sudah pernah melakukan seperti ini? Ada, termasuk saya juga dulu pernah melakukan seperti itu. Nah, jadi posisi penghubung biasanya itu apa? Guru mau berbicara dengan nada yang sangat apa? Tinggi, tidak memberi kesempatan kepada anak itu apa?
mengemukakan alasannya kenapa dia terlambat, cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, dan kadang guru itu bercak pinggang, metenteng gini, sambil menunjuk anak itu. Lah, hukumannya tadi yang dicontohkan adalah hukuman berupa fisik, suruh lari lapangan basket 2 kali. 5 kali. Ya. Terus ada juga hukumannya berupa psikis. Dia dibuat apa? Malu, ya seperti itu. Dampaknya apa? Akhirnya apa? Murid itu cenderung tidak menyukai guru tersebut, baik guru kelas maupun guru apa? Pelajaran. Bahkan jika guru itu melakukan apa istilahnya, bukan misalnya kena musibah, syukur, ataupun apa ya namanya, ya, ada kawan seperti itu. Terus kemudian, lah perbuatan ini yang kita lakukan seperti ini, jika kita sebagai seorang penghukum, pasti itu akan diingat siswa sampai kapanpun, sepanjang hayat. Aku bengi pas sekolah telat di Pak Joko melayu lapangan basket nenggon Gelora Merdeka seperti itu. Itu pasti diingat terus sampai kapan pasti akan diingat. Mungkin panjenengan dulu juga pernah sekolah, pasti pernah merasakan melakukan kesalahan, dan mungkin ada yang dia seperti itu. Dan sampai saat ini mungkin masih apa? Diingat, dan cenderung anak yang kena atau guru seperti anak itu cenderung pendendam. Saya pernah membaca, ini jujur saya pernah membaca cerita ini asli. Nah, anak itu sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan yang fatal, tapi dihukum gurunya dengan dibully di dalam kelas, dibuat malu. Dan anak itu apa? Tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Akhirnya suatu saat pada saat ujian, guru itu mengawasi di sekolah lain. Nah, pada saat mengawasi sekolah lain, guru itu kecelakaan dan meninggal. Lah, anak itu sampai diimpen-impeni, maaf ya, seperti kadang penampakan atau apa ini. Intinya apa? Ya, mau karena permintaan apa? Maafnya seperti itu. Yang kedua, sebagai pembuat merasa orang bersalah. Kita lihat, pernah nggak kita berada di posisi ini? Masih naren lagi ya, karena artisnya naren sama ibu guru ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, posisi yang seperti ini pernah panjenengan lakukan apa tidak? Pernah. Pernah. Panjenengan mungkin sudah mengajar lebih dari 10 tahun ya. Ya, bahkan buahnya 30 tahun. Pasti nanti 5 posisi-posisi ini pernah dilakukannya, pernah dilaksanakannya. Saya juga pernah melaksanakan ini juga. Jadi posisi ini biasanya guru itu berbicara dengan suara sangat apa? Lembut, merdu, tapi bernada menyalahkan.
Sehingga anak itu apa? Dibuat dia merasa bersalah. Nah, dengan dia dibuat merasa bersalah tersebut, akhirnya apa? Ini juga tidak berarah apa? Ke positif juga. Karena bukan dari dorongan dari apa? Dirinya sendiri. Dalam hal ini cenderung apa? Murid itu merasa bersalah, bahkan kadang saking dia merasa bersalahnya, murid tersebut agak sedikit pemalu. Bahkan jika sampai teman-temannya tahu seperti itu, Bu, membuat ibu jantung akhirnya dia merasa tertekan dan cenderung apa? Dia menarik diri dari lingkungan juga, menjadi pendiam juga. Nah, inilah yang sangat kita tidak inginkan seperti itu. Lanjut, Pak. Yang ketiga adalah merasa sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang sudah pernah mengalami posisi ini? Semakin menuju ke 5 semakin sedikit yang pernah melakukan. Karena sebagai teman ini memang guru berbicaranya dengan ramah, tenang, kemudian dan cenderung bersenda gurau. Untuk apa? Menghangatkan suasana. Ini sudah berarah ke positif, tapi masih jauh dari positif. Sudah menuju ke arah positif, tapi masih jauh. Kenapa? Karena dia si Naren tersebut hanya berarti pada satu guru. Nanti jika dia ketemu guru yang lain, mungkin dia terlambat, kemudian guru lain menegur, berbeda lagi seperti itu. Ya. Jadi ini sudah positif, tapi kurang cenderung apa? Lebih baik. Untuk yang terakhir, yang selanjutnya adalah pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Pernah? Sedikit ya. Tinggal berapa Pak Jokowi? Ya. Dalam posisi sebagai teman ini biasanya bersuara datar, tidak emosional dan tidak bersenda gurau. Guru hanya mengandalkan aturan-aturan atau data-data yang disepakati sebelumnya. Jadi pembawaannya tenang, tidak emosional, tetapi apa? Dia hanya mengandalkan data-data yang sudah dulu dibuat
pada awal, misalnya sebelum pelajaran atau sebelum pembelajaran seperti itu. Murid tidak sepenuhnya mengerti karena apa? Ya itu dorongannya kurang begitu kuat. Dia masih apa? Dia sudah lebih mengarah ke positif lagi, tetapi belum bisa apa? Belum bisa mengalami kesalahan lagi seperti itu. Dan yang terakhir adalah manajer. Yang terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Adakah yang pernah menjadi posisi manajer? Ada. Nah, saya sampai hari ini belum pernah. Jujur. Adakah yang sudah? Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer, itu guru berusaha membuka pemikiran anak, mencari mengetahui alasannya kenapa terlambat, dan kemudian apa? Sudah ada identitas positifnya. Dengan cara apa? Guru mengajukan pertanyaan yang membuka pikiran siswa. Jadi kita tanya, kenapa kamu terlambat? Oh, bangun jangan. Terus kemudian guru juga memancing untuk apa? Anak itu mencari solusinya. Solusinya tadi apa? Dengan menyetel jam alarm. Ditanya lagi, nah bagaimana jika kamu nanti lupa? Ada bantu mengingatkan, yaitu siapa tadi? Kak Emma dan punya. Dan ada motivasi dari dirinya sendiri setelah dia, karena gurunya sebagai manajer ini dia bernada halus, kemudian menanyakan, kemudian menggali informasi kenapa dia terlambat dan membuka pemikirannya. Akhirnya dia apa? Timbul motivasi dari diri sendiri, berusaha untuk apa? Tidak terlambat lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan unsur apa? Intrinsik dalam dirinya sendiri. Nah, silakan panjenengan pilih yang mana posisi-posisi tersebut. Dan setiap posisi pasti ada konsekuensinya. Nah, kita yakin, tidak hanya saya, panjenengan semua pasti ingin yang terbaik buat apa? Siswa kita, siswa-siswi kita semua.
terbaik bagaimana? Baik dari akhlaknya, baik dari keilmuannya. Bagaimana? Apakah harus kita memaksa anak untuk itu? Nah, kita sebagai guru hendaknya berusaha sebagai motivator, membantu siswa, menuntun siswa untuk mencapai apa? Cita-citanya yang kita harapkan dengan cara apa? Dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Ya. Nah, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok atau karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang tujuannya memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun anak melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang lebih berfokus pada karakter tindakan. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, inilah yang nanti usaha yang kita lakukan agar apa? Menciptakan apa? Menanamkan budaya positif pada murid. Tiga langkah tahapan penerapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Dalam hal ini kita nanti semua akan melakukan hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan dulu kenapa kamu berbuat salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Contoh penerapan restitusi. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Nah, ini ada peristiwa ketika waktu istirahat Habibie, dalam ini yang saya sudah praktekkan, berada di luar kelas dan memakai jajanan. Setelah memakan makanan, Habibie langsung membuang bungkusnya secara sembarangan. Kebetulan saya melihat hal tersebut dan mengajak Habibie untuk melakukan restitusi. Silakan. Habibie, Apa, Pak? lah kok sampahnya dibuang sembarangan? Diambil dulu. Maaf, Pak. Ya, Habibie itu ke sana. Guru melihat kamu membuang sampah sembarangan. Iya, Pak. Nah, membuang sampah sembarangan itu kan adalah perbuatan yang salah. Tetapi Pak Guru yakin tidak cuma Mas Habibie saja yang pernah melakukan seperti itu. Zaman dahulu Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, Pak. Saya minta maaf. Ya, di sekolahan kan banyak sekali tempat sampah atau Mas Habibie? Iya, Pak. Nah, kenapa kok Mas Habibie tidak membuang sampah pada tempatnya atau di tempat sampah? Saya ingin cepat-cepat bermain, Pak. Oh, jadi tadi Mas Habibie itu membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya biar segera bisa bermain toh? Iya, Pak. Ya. Mas Habibie masih ingat tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat pada saat awal pembelajaran itu? Iya, Pak. Saya masih ingat. Nah, salah satunya di situ adalah menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu bisa dengan satu, membuang sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah Mas Habibie sudah tahu, sudah mengerti dan insya Allah bisa bertanggung jawab dengan apa yang pernah dilakukannya. Untuk itu Pak Guru ingin besok Mas Habibie tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Iya, Pak. Saya akan menjaga kebersihan sekolah dan kebersihan kelas.
Ini kasus yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Jadi pada video tersebut kebetulan saya melihat, saya ajak untuk melakukan restitusi Habibie tersebut. Dengan apa? Menanyakan yang pertama adalah menstabilkan dulu. Menstabilkan itu dengan maksud apa? Agar anak itu tidak merasa bersalah yang paling dalam. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan seperti itu, pernah melakukan itu, termasuk adik Pak Guru seperti itu. Yang kedua, memvalidasi identitas, yaitu dengan apa? Oh, kenapa kok kamu tadi membuang sampah sembarangan? Padahal di tempat sampah apa? Banyak. Dengan cara apa? Nah, kita nanya seperti itu, membuat apa istilahnya, alasannya apa? Ingin segera apa? Bermain. Dia melakukan kesalahan itu karena ingin segera bermain. Nah, kita juga tidak boleh menyalahkan bermain, karena bermain merupakan apa? Kebutuhan dari siswa tersebut. Yang ketiga adalah dengan cara apa? Mengontrol tadi, yaitu apa? Menanyakan keyakinan kelas. Dulu pernah dibuat keyakinan kelas, salah satunya adalah menjaga kebersihan. Nah, dari itu akhirnya dia teringat dan tidak akan mengulangi lagi. Lanjut, Pak. Kasus yang kedua. Mas Farid, Pak Guru akhir-akhir ini melihat Mas Farid itu sering datang terlambat, termasuk hari ini. Iya, Pak. Datang terlambat merupakan salah satu contoh perbuatan atau tindakan yang salah karena tidak disiplin oleh waktu. Tapi yang perlu Mas Farid ketahui, tidak hanya Mas Farid saja yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pak Guru dulu juga melakukan kesalahan seperti itu. Iya, Pak. Ya, Pak Guru lihat rumah Mas Farid kan tidak terlalu jauh dari sekolah. Kenapa kok Mas Farid bisa terlambat? Iya, Pak, karena saya bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Kenapa Mas Farid bisa bangun kesiangan? Nonton TV, Pak. Oh, jadi Mas Farid bangun kesiangan itu karena Mas Farid nonton TV. Lah, Mas Farid nonton TV sampai jam berapa? Setengah 9, Pak. Setengah 9. Oh, berarti besok lagi Mas Farid jangan terlalu malam ya menonton TV-nya. Mas Farid ingat gak kesepakatan kelas yang pernah kita buat dahulu pada saat sebelum pelajaran dimulai? Ingat, Pak. Ya, salah satunya adalah disiplin waktu. Nah, sekarang Mas Farid sudah paham, sudah mengerti tentang disiplin waktu. Salah satunya datang tepat waktu atau tidak terlambat datang ke sekolah. Mas Farid sudah paham, sudah mengerti, dan saya Pak Guru yakin Mas Farid sudah bisa bertanggung jawab dengan cara Mas Farid bisa datang tepat waktu. Iya, Pak. Ya. Besok lagi jangan diulangi lagi ya. Iya, Pak. Ya, bangun lebih awal, lebih pagi, dan sampai sekolah tidak terlambat. Good job ya. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan, saya kembalikan ke pemandu acara. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Mas Wawan. Baiklah Bapak Ibu, tibalah saatnya untuk tanya jawab. Kami buka dua termin
Tanya jawab, 1 termin 2 penanya. Silakan yang ingin memberikan pertanyaan. Untuk termin pertama, yang pertama dari Pak Ruslan. Moga Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya tanyakan. Untuk yang pertama kaitannya dengan judul atau diseminasi atau diseminasi itu mohon dikoreksi atau diulang kembali. Kalau diseminasi itu artinya kegiatan penyebarluasan informasi, penyampaian ide, gagasan untuk khalayak umum. Masalah kata diseminasi atau diseminasi itu mohon dikoreksi kembali. Kemudian yang kedua tentang hukuman. Tadi dicontoh itu tingkat SMU atau SMA. Nah kita di SD kayaknya terlambat ke sekolah itu kalau pendapat saya itu kalau anak-anak yang pernah saya alami itu terlambat sekolah ya saya biarkan untuk masuk ke kelas tanpa ada hukuman atau sanksi apapun karena kronologinya itu memang diantar orang tua. Jadi saya tidak menyalahkan si anak karena memang kondisi orang tua yang antar jemput. Jadi untuk anak-anak SD kalau terlambat saat saya mengajar itu ya tidak ada hukuman. Kemudian kalau hukuman yang di saat pembelajaran ada kesalahan anak itu hukuman saya hukuman yang mendidik. Misalnya ada anak yang ngomong jorok itu saya suruh untuk melaporkan surat terpendek. Kalau pengalaman di SMP dulu ya push up 25 kali pengalaman dulu, tapi di SD tidak saya terapkan seperti itu. Saya baru sadar ternyata menghukum anak itu teringat terus juga sampai sekarang. Itu mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada penanya yang kedua, Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yaitu apakah perbedaan kesamaan dan perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Apakah persamaan dan perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih pada penanya. Yang pertama tadi Bapak Ruslan, bisa langsung dijawab oleh Bapak Wawan. Ya, terima kasih Pak Ruslan dan Bu Yani yang atas pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Ruslan, maaf Pak itu salah ketik, yang benar diseminasi. Itu saya salah untuk mengetiknya seperti itu. Pemaparan yang benar tadi itu. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Hukuman. Ya, memang kita tidak disarankan untuk menghukum siswa, baik di tingkat SD, tingkat TK, SD, sampai jenjang tertinggi apapun. Tidak boleh kita menghukum. Karena apa? Tadi Pak Rosa sudah sampaikan juga, menghukum itu akan terbawa, teringat-ingat oleh siswa tersebut. Dan cenderung apa? Siswa itu menjadi apa? Pendendam. Alangkah lebih baiknya kita melakukan tahapan-tahapan yang istilahnya apa? Membuka anak itu. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kita tanya, kemudian
Kita tanya, kita ajak berdiskusi seperti tadi. Misalkan contoh saya yang restitusi tadi, kita ajak dalam ruangan, kemudian kita tanya kenapa setiap hari ini datang terlambat. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan apa? Tidak semata-mata anak itu melakukan kesalahan yang dia yang sendiri yang melakukannya. Nah, dengan cara apa? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan juga Pak Guru pernah terlambat. Jadi anak itu tidak merasa dirinya itu yang paling salah. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Kenapa anak itu terlambat? Kita tanya. Tadi mungkin Pak Ruslan mengatakan apa? Masalah jemputan, masalah diantarnya, kesibukan orang berbeda-beda. Kita tanya. Kalau dalam contohnya tadi adalah datang terlambat karena dia nonton film terlalu malam. Kemudian ada yang bangun di sana. Kita tanya, kita menstabilkan identitas dulu. Dengan cara apa? Yang terlambat tidak hanya apa? Anak itu tersebut. Dengan mencontohkan apa? Semua orang pasti pernah melakukannya, pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Guru, termasuk Bu Guru. Itu. Yang kedua adalah apa? Memvalidasi tindakan. Dengan apa? Nah, kita tanya, kenapa kamu tadi terlambat? Nah, saya nonton TV terlalu kemalaman, akhirnya bangun kesiangan. Saya di antara orang tua baru. Nah, pasti anak itu akan memberikan alasan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, keyakinan untuk keyakinan dirinya. Agar apa? Dengan cara bagaimana? Kita mengembalikan ke situasi awal dulu sebelum pelajaran. Makanya ini mumpung momen kita tahun ajaran baru, kita buat kesepakatan kelas itu. Dari kesepakatan kelas itu yang nanti akan menimbulkan keyakinan kelas. Pasti itu akan diingat. Pasti itu. Dengan cara dia kita tanya, besok lagi jangan terlambat. Kita masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat. Kesepakatan yang kelas yang kita buat salah satunya adalah disiplin waktu. Nah, sehingga anak itu merasa, iya, saya sudah pernah membuat kesepakatan. Jadi anak itu akan termotivasi dan akan berusaha dengan apa? Dia tidak terlambat. Terus kemudian kita tanya lagi, bagaimana agar kamu tidak terlambat? Nah, kemudian ada contohnya tadi dengan memberikan alarm dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itulah yang sebaiknya guru lakukan terhadap anak didik kita atau murid kita. Jangan semata-mata kita sebagai guru kita menghadik anak itu, kita membuat anak itu merasa bersalah, kita menghadik anak itu. Bahkan maaf ada kan guru yang mengucapkan kata kasar. Pernah saya mendengar juga. Nah, anak itu tidak cenderung membaik, tapi cenderung apa? Malah membandel, bahkan bisa jadi pendendam. Itulah yang istilahnya kita berusaha untuk menghindari itu. Setelah ini mungkin kita ada wawasan, kita berusaha lebih baik lagi dengan kita berintrospeksi, apa toh benar tidak yang disampaikan tadi, benar tidak yang dipahami dari hasil diseminasi tersebut. Ya, itu Pak Ruslan dari saya. Kemudian untuk Bu Yani, apakah kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama? Sebenarnya hampir sama, tetapi itu berbeda. Dulu kita mengenal namanya tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Kalau tata tertib berarti itu hanya dari satu sumber saja. Dari mana? Sekolah, pemangku kebijakan, guru. Kalau kelas pemangkunya siapa? Guru kelas. Kalau mata pelajaran, guru mapel. Kalau sekolah, pemangku kebijakannya adalah kepala sekolah. Kalau dari tingkat dinas pendidikan, berarti pemangku kebijakan dari dinas pendidikan. Kalau ini peraturan sekolah, berarti dari sekolah, berarti dari kepala sekolah.
Kalau peraturan kelas atau tata tertib kelas itu dari apa? Guru kelas. Nah, kalau itu tata tertib itu berarti dari apa? Hanya dari satu pihak. Jadi murid atau siswa itu tidak berkontribusi sama sekali. Nah, dulu memang saya juga sama. Ada tata tertib saya tempelkan di kelas, des kita tempelkan. Mau tidak mau anak itu harus apa? Menaati itu. Tidak menaati langsung hukuman tadi. Itu saya lakukan dulu sebelum saya apa? Belajar. Insya Allah setelah saya belajar ini dan panjenengan semua udah belajar ini nanti introspeksi. Benar tidak yang saya lakukan selama ini? Benar tidak apa yang tadi telah disampaikan? Nah, kalau kesepakatan kelas itu dari siswa juga dari guru. Bahkan guru meminta siswa untuk apa? Berkontribusi. Nah, ini sudah saya lakukan. Ternyata apa? Antusias siswa itu apa? Banyak sekali. Pak tidak boleh mencontek, Pak tidak boleh ngobrol, Pak tidak boleh makan di kelas, Pak tidak boleh banyak lagi yang lainnya. Nah, kita sebagai guru tinggal apa? Menjembatani. Oh, siswa inginnya seperti ini. Berarti kalau itu dari siswa, kita jembatani, kita sampaikan dengan cara yang halus, insya Allah itu akan mengenang ke diri siswa tersebut. Pasti. Dari kesepakatan kelas itu kita merubah ke bahasa yang positif. Biasanya kan peraturan tidak boleh, tata tertib tidak boleh. Nah, kita merubah ke kalimat yang positif. Dengan kalimat yang positif itu, insya Allah akan membawa dampak yang positif bagi siswa. Jujur. Kalau misalkan tidak boleh mencontek, kita buat apa? Jujur dalam segala hal, baik ulangan maupun perbuatan yang lain. Nah, dengan kata jujur pasti apa? Dia lebih mengenal. Kalau tidak boleh kesana malah arah yang kurang baik atau negatif seperti itu. Nah, dari kesepakatan kelas yang kita buat menjadi bahasa yang positif itu dimaksudkan agar timbul keyakinan dari siswa tersebut. Keyakinan. Nah, kalau sudah sampai ke keyakinan kelas itu akan terukir di dalam hatinya. Akan diingat-ingat. Oh, Pak Guru kemarin kita sudah kesepakatan bahwa harus disiplin waktu. Nah, kata disiplin waktu itu akan diingat-ingat. Karena apa? Dia yang mencetuskan sendiri siswa itu. Dan diharapkan ya kita namanya seorang guru kan yang terbaik bagi siswa, bagi murid kita. Nah, seperti itu. Nah, itulah perbedaan dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Sama tetapi berbeda tapi konsepnya keyakinan itu apa? Dari kesepakatan kelas yang sudah kita rubah menjadi kalimat yang positif tersebut. Dan keyakinan kelas itu yang kita harapkan akan masuk ke apa? Hati siswa, ke diri siswa. Mungkin itu ada lagi. Bagaimana Pak Rusman? Bu Yani sudah puas dengan jawaban? Oke. Terima kasih. Selanjutnya kami buka termin yang kedua. Dua penanya. Monggo Bu Erian. Boleh bertanya Pak Wawan? Bagaimana jika restitusi yang kita laksanakan tidak berhasil dan cenderung mengulangi terus perbuatan-perbuatan yang sama? Apa yang akan kita lakukan? Akan langsung dijawab oleh Bapak Wawan. Jika restitusi yang kita lakukan sebagai seorang guru itu tidak berhasil, atau anak itu cenderung mengulangi lagi, pasti kita adakan restitusi. Ya, di situ suatu saat anak itu melakukan lagi, terus kita adakan lagi, mengulangi lagi. Kita kembalikan ke kebutuhan dasar manusia tadi, ada 5 tadi. Kalau sudah kita kembalikan ke kebutuhan dasar manusia tersebut, berarti apa? Oh, anak itu
senangannya bermain. Oh, anak itu. Nah, itu sudah bukan jangkauan kita. Namanya maaf, ada kalau di tingkat SMP ada apa? Guru BK seperti itu. Nah, permasalahannya kita di SD itu merangkap guru itu. Satu jadi guru, juga dari BP, juga dari pengurus administrasi, juga sebagai apa namanya? Istilahnya apa? Udah segala hal tidak ada. Nah, hebatnya seorang guru SD itu seperti itu. Istilahnya apa? Ngabehi. Nah, kalau sudah anak itu sudah kita laksanakan restitusi, melakukan lagi, kita kembalikan ke kebutuhan dasar seperti itu apa? Ada kesenangan tadi, kemudian apa namanya tadi, bertahan hidup dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada 5 tadi. Jadi intinya kita sebagai guru hanya itu ya. Kalau itu kan sudah kembalikan ke kebutuhan awal tadi. Ini juga pernah juga saya tanyakan ke siapa orang yang lebih, dosen saya lebih, itu juga sama juga. Jadi itu bukan tahapan kita, sudah apa istilahnya, sudah bukan kita kembalikan kebutuhan dasar manusia tersebut. Mungkin yang ada yang terakhir, satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Oh iya. Terima kasih Pak Wakilnya. Yang saya tanyakan, tadi kan ada kata praktek yang melanggar kan mendapat hukuman. Dan ini apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Bagaimana perbedaannya dan minta diberikan contoh-contohnya. Terima kasih. Ya, kita mengenal namanya hukuman, kita mengenal namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat kaku, istilahnya apa? Kadang, langsung saya kasihkan contoh ya. Misalkan hukuman anak tidak mengerjakan PR, kemudian anak kita karena dia tidak mengerjakan PR, kita minta untuk apa? Maju ke depan, berdiri di pojok. Nah, padahal dia hanya tidak mengerjakan PR, tetapi hukumannya apa? Pojok. Nah, itulah yang harus kita hindari ya. Nah, bagaimana istilahnya agar dia merasa ya kita memberikan konsekuensinya apa? Dia tidak mengerjakan, kamu kerjakan PR itu nanti pada saat istirahat di sekolah, dan memberikan PR-nya tadi sudah kita terus dilihat di rumah, tidak 1000 kali atau 100 kali, ya sudah PR itu saja, jumlahnya menjadi 1 seperti temannya. Jadi istilahnya apa ya, tidak pasti berada di dalam jalurnya. Kalau kita berdiri di depan kelas, hormat bendera atau lari, kan sudah tidak ada hubungannya dengan atau korelasinya dengan apa? Hukuman dengan pelajaran tersebut, dengan kesalahannya tersebut. Nah, dari hukuman ini nanti yang saya ulang lagi pasti akan menimbulkan apa? Kebencian dari siswa itu. Siswa menjadi pendendam dan kita akan selalu diingat sampai siswa itu apa? Dewasa sepanjang hayat siswa tersebut. Kalau diingatnya yang baik, tidak masalah. Diingatnya Pak Joko saya nggak hukuman aku. Nah, seperti itu kan juga tidak. Nah, dari ketemu Pak Joko, Pak selamat pagi Pak, jenengan yang memberikan hukuman saya. Itu pasti diingat. Ya, itu dari saya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri sini. Saya kembalikan ke Tuhan baca. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati. Tiba akhirnya yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan
banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian dan dalam memandu acara ini ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharni, Kepala SD Negeri Jombor 1. Alhamdulillah, Bapak Nur Suci Setiawan sudah dapat melaksanakan diseminasi budaya positif. Dengan harapan semoga Bapak Nur Suci Setiawan bisa berkolaborasi dengan teman-teman se-SD Jombor 1 ini, sehingga teman-teman bisa mengimplementasikan materi tersebut kepada anak-anak, yang akhirnya anak-anak bisa memiliki kebiasaan ataupun budaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semangat Mas Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri, guru kelas 5. Terima kasih kepada Bapak Nur Suci Setiawan karena telah mengadakan diseminasi mengenai budaya positif, sehingga saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai budaya positif. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan budaya positif di kelas saya, sehingga siswa dapat berperilaku sesuai dengan budaya yang positif, dan akan terwujudnya anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.